pembalap termuda kedua ya yang menangkan balapan MotoGP gitu. Dan jadi tadi ya balapan rookie pertama yang memenangkan setelah terakhir itu Martin Jorge 2021. Martin 2021. Bisa bayangkan pun ya. berpes. Oh, berarti udah dong strike dong ini 84 ya? Apanya tuh? Ducati. Iya, Ducati memperoleh 84 podium dan makanya podiumnya ada 2 yang podium di sini, yaitu Fernando Aguirre dan juga satu atau tapi tetap hitungannya podium satu aja ya, karena podium ini kan aja. podium aja ya, bukan jumlah podiumnya. 84 podium berturut-turut. Yes. Dan berhasil melewatkan catatan fenomenal Honda yang 83. Dan ini kayaknya agak susah untuk bisa repetisi atau diulang kembali gitu ya. Dan bahkan kemungkinan Ducati masih tetap bisa memperpanjang torehan ini karena kita masih ada 4 balapan ke depan. Berarti mulai dari mungkin Phillip Island bisa 86, 87, 88, 89. Dan itu bakalan susah. Nggak tahu tahun kapan lagi ada kesempatan ada satu pabrikan lain selain Ducati atau mungkin dia sendiri bisa mengulang hal ini. Kita kembali melihat Marc Marquez yang masih Ligamen di collarbone. Oh, ligamen di collarbone-nya broken. Jadi ligamennya putus. Ligamennya itu artinya ototnya ya, ototnya. Jadi bukan tulangnya. untuk ya buat Marc Marquez ya, karena dia tuh sempat jatuh. Cuma masalahnya setelah dia masuk gravel dia seperti terpelanting. Betul. Ya. Dan itulah yang mungkin menyebabkan sepertinya putusnya atau ligamennya dari collarbone-nya atau di tulang sangkanya dia yang ada di bahu sebelah kanan. Kita dengerin percakapan di belakang. Normal. Si vamos este y yo helado, de ir a por las 5 y digo, es que no puede ser. No puede ser que Iba pedale. fresquito. No sé ni cómo iba, man. Mira. Chequi, pam. No. Oh, sí, se ha caído. Buah. Sí, se ha roto algo, no sé qué es, pero... ¿Se ha roto? Buah, pues tu hermano ha tenido suerte ahí que no lo ha enganchado. Pues hola. Está mi padre, tío, lo primero que he preguntado. Yo me he cojonado, tío, iba ahí, lo he visto volar. Claro, lo he visto, mira, he visto una moto roja y digo, guau. Mira a tu hermano. Pero es que habéis visto cómo está la grava, hecha una mierda. Está muy duro. Hay un escalón. Sí. Siempre pasa lo mismo, tío. Si pasa algo, no se actúa. Sí, es imposible que no te pase nada. Ya. Oh, ngobrolin. Qué rara. Yo este año, ¿dónde fue que me hice? En Jerez, porque entras y hay el escalón y ¡pum! Tiene que ser como de menos a más, casi. Aquí vamos todo el grupo enganchado. Sí. Ahí la he parado porque digo, me la va a devolver. Ya. Es que detrás la 8, 7, 8, 9 es más fácil hacer. Ya te he visto que delante no había manera. No. Yo igual. Me recordabas a Marc, en esas cuando va delante no va y luego se pone detrás y ¡buah! Y tú has hecho lo mismo con Rins. Porque te pillábamos mucho y luego cuando estabas con Rins... Sí, me pegaba, sí. Por lo menos el T3 y el 4 lo salvaba. Yo igual, era un desastre. Yo igual, cuando iba detrás de Pedro, ahí era súper fácil llegar a la 10 y pasar. Ya, pero es raro porque Rins iba con la SO, iba muy rápido en la 8, pero luego en la 12 y la 13 no tenía tracción. Qué raro. ¿Sabes? Y era izquierda igual. En la 12, por ejemplo, tenía muy poco grip. Cuando me ha pasado Madrid... Pero en la 8... Sí. A lo mejor la sobrecalentaba. Puede ser, no sé. Ya, obrolan di balik podium tadi menggunakan bahasa Spanyol tapi kurang lebih tadi dia nge-review lah ya. Jatuhnya Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, jatuhnya Francesco Bagnaia. Wah, memang disayangkan ya nama-nama yang banyak orang gadang-gadang itu harus do not finish. Ya, memang. Ya tapi memang yang jatuh-jatuh itu kebetulan memang tidak berada di depan ya ketika mereka sedang ketika kejadian crash-nya. Ini semuanya sedang menunggu di ya, depan podium untuk seremoni pemberian trofi kemenangan. Kita akan lihat siapa kira-kira yang akan memberikan. Tadi kita tebak-tebakan apakah Bapak Presiden juga ikut hadir ya? Frankie Charchedi, yes, selaku kru chief
dari Fermin Aldeguer yang dulu juga merupakan crew chief dari Marc Marquez ketika di Gresini Racing, dan juga crew chief dari Joan Mir Dari Mir juga, waktu dia juara dunia 2022. bersama Suzuki. Nah, dia Padovani milik tim Gresini Racing cukup senang karena ada dua pembalapnya yang naik finish podium. podium di sini. Kita lihat ya, podium 2 ada Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Team. Ini adalah crew chiefnya Paul Trevatan dari Prancis. Di sini berbeda keempat dari 4 tahun gelaran MotoGP Mandalika. Digelar, yes. Ya, ini adalah Fermin Aldeguer. Ya. Seorang pebalap Spanyol. Tiga-tiganya Spanyol ya? Tiga-tiganya Spanyol ya, kebetulan seperti itu. Pembalap termuda kedua, Deputi Mister Dari Deputi Menteri Kementerian Pariwisata. Kementerian Pariwisata untuk Frankie Carcedi ya, dari Gresini Racing selaku crew chief dari Fermin Aldeguer sendiri mendapatkan trofi. Untuk Pak Simon Aloysius Mantini CEO Pertamina ya, untuk Alex Marquez. pemenang posisi 3 yaitu Alex Marquez tadi. Kita bisa lihat di sini untuk yang pemenang kedua Pak Lalu Muhammad Iqbal. Yes. Ya, Pak dari Lalu pemerintahan ini adalah, ya. Nusa Tenggara Barat memberikan kepada Pedro Acosta selaku finisher podium kedua. Kita lihat tadi ya betapa bangganya Paul Trevatan, crew chief yang bersama Acosta semenjak awal, dan yang memberikan Bapak Erick kemenangan, Thohir, betul, seorang Menteri Menpora. Pemuda dan Olahraga. Betul. Wah, benar-benar ya, Wak Taufik. Ya. Kita panjang sekali perjalanan hari ini dari Moto3 sampai MotoGP dari jam 10.30 sampai sekarang jam 3 sore. Nggak bisa- Senang sekali ya Yang menemani. nggak dikasih napas. Nggak dikasih nafas karena selain tayang di TV juga kami temani di live reaction. Iya. Sampai bertemu di next race yaitu di Phillip Island, Australia 19 Oktober 2025. Terima kasih Wak Taufik, Sama-sama, terima Angie. kasih semua kru yang bertugas. Terima Angie kasih Ang semua. signing out. Bye GP Mania. Ciao. Hai, selamat. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan siaran langsung Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 dipersembahkan oleh